Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga Dini Fitria mengungkap ketakutan para guru saat memberi teguran terhadap para murid. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Satriwan Salim meminta guru tak perlu takut selama melakukan tindakan sesuai dengan aturan. Kami meminta kepada para guru, kepada kepala sekolah, tetap harus konsisten dalam menjalankan amanah mendidik anak-anak bangsa, menanamkan nilai-nilai karakter baik termasuk kedisiplinan. Dan jangan pernah takut sepanjang guru mendidik di jalan atau sesuai dengan koridor aturan hukum yang berlaku dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, insya Allah guru akan selalu berada di jalan yang benar, kata Satriwan kepada wartawan. Lantas bagaimana guru seharusnya menyesuaikan cara mendidik dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai kedisiplinan? Apakah guru jadi takut mendidik siswa untuk disiplin dan bagaimana cara bijak sekolah serta orang tua menyikapi kasus SMAN 1 Cimarga agar jadi pembelajaran bersama? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut, Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Enggi. Terkait kasus SMAN 1 Cimarga yang di Lebak ini, Bung Rocky, menurut Anda zaman sudah berubah, teknologi serta budaya anak muda pun ikut berubah. Lantas bagaimana seharusnya guru beradaptasi dengan cara mendidik serta mengajar agar tetap relevan tanpa kehilangan wibawa serta nilai-nilai moral dalam mendisiplinkan siswa di era digital seperti saat ini, Bung? Ya, jadi zaman boleh berubah, teknologi boleh meningkat, budaya dan adab boleh bertambah. Tetapi yang paling penting adalah nilai-nilai kedisiplinan maupun nilai-nilai kejujuran maupun nilai-nilai tanggung jawab itu harus tetap ada pada diri pendidik maupun pada diri yang dididik. Jadi persoalannya bukan pada perubahan zaman, tapi kalau perubahan zaman itu kan hanya perubahan adaptasi antara guru dengan murid yang dididiknya. Jadi nilai-nilai moral itu dan nilai kedisiplinan itu tetap harus ada. Dan apakah perlu suatu titik pada sampai kepada ketegasan? Ya memang harus tegas. Karena mendidik orang itu perlu ketegasan dan perlu ketegaan. Jadi tidak mungkin seseorang itu dididik dengan menghasilkan hasil yang baik kalau tidak dilakukan dengan tegas. Dan tega apa artinya tidak boleh membawa perasaan di situ. Jadi kalau yang anak itu levelnya boleh untuk dipaksa bangun pagi misalnya bangun subuh, ya harus tega walaupun kita lihat anak itu ngantuk misalnya, harus tega dibangunkan pagi itu misalnya. Kedua, kita lihat bahwa anak itu eh, mungkin sudah lelah tapi belum selesai waktunya. Ya harus tega juga, memang waktunya masih belajar. Jangan terus jam belajar dibiasakan mengikuti maunya anak. Nah, misalnya maunya senangnya belajar sambil tiduran, terus di sekolah boleh sambil tiduran. Itu kan berarti nggak mendisiplinkan. Maunya anak didik, maunya gaya-gayaan rambutnya dengan model hari ini, tetapi dipakai di sekolah itu juga nggak mendidik kalau dibiarkan. Berarti memang harus tegas itu. Maunya anak itu suka merokok hari ini, kemudian dibawa ke lingkungan sekolah mau merokok juga, itu juga nggak boleh. Dia harus tegas ditegaskan. Nah, kalau tidak ada nilai-nilai ketegasan itu, maka tidak akan ada manusia ke depan yang punya jiwa pertama kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Jadi saya ingin mengomentari kasus SMA Cimarga itu yang kasus guru mukul siswa yang ketahuan merokok. Bagi saya tindak kekerasan memang dalam proses mengajar itu mestinya tidak dilakukan, mestinya. Tentu harus ada proses dan prosedur yang dilakukan. Yang pertama memang harus ada teguran dengan pembinaan, menggugah perasaan, membimbing akalnya. Memang kalau tidak, maka ada hukuman fisik. Hukuman fisik tentu tidak harus menggunakan tangan dan seterusnya. Ada banyak variasi. Saya pikir pendidikan itu sudah diajarkan banyak variasi untuk menghadapi anak dengan nakal sedemikian rupa. Sehingga tidak perlu harus ada memukul. Nah, memang kalau sampai terjadi pemukulan bisa jadi udah kelewatan gitu. Nah, yang paling penting adalah efeknya. Jadi kalau bagi anak itu apakah memberikan efek yang menyakitkan atau tidak. Tetapi kalau anak itu sudah terbiasa dengan
pelanggaran yang tidak disiplin, maka itu harus ditertibkan dengan level tindakan yang berjenjang juga gitu. Jadi tidak harus ditegur, memang harus ada tindakan fisik dan seterusnya, tetapi diukur dengan tepat. Nah, ini yang menurut saya kemarin itu kasus itu menunjukkan masalah yang serius di dunia pendidikan. Pertama, anaknya juga tidak tahu disiplin dan tidak tahu meletakkan kapan dia merokok, kapan tidak. Dan kalau dia mau merokok, ya mestinya jangan di lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolah tempat mendisiplinkan diri gitu. Dan yang celakanya lagi, dia sama ibunya melaporkan kepada polisi. Ini berarti didukung oleh ibunya gitu. Nah, jadi menurut saya kalau gitu merokoknya di rumah saja. Jadi jangan di lingkungan sekolah. Dan kemudian kalau apa dihukum oleh guru atau bahkan sampai ditampar dan seterusnya, memang itu diprotes saja levelnya. Memang pelanggaran apa yang harus diluruskan. Tapi pada prinsipnya itu permasalahan dunia pendidikan yang sangat serius. Bagaimana mungkin anak di sekolah dia melanggar kemudian harus dibiarkan tidak ditegur. Nah kalau ditegur bisa tidak jujur, tidak mengaku itu menunjukkan tidak gentle. Mestinya kalau dia menunjukkan bahwa anak itu gentleman, kalau memang merokok, lapor saya merokok, siap menerima hukuman. Nah, gitu gagah itu. Kita bangga dengan generasi yang begitu. Tapi kalau ini malah lapor ibunya mendampingi melapor ke polisi. Memalukan sekali itu generasi ke depan mau jadi apa? Eh, Masih menghadapi hukuman yang dari sekolah saja tidak mampu menghadapinya sendiri bawa orang tua. Itu menunjukkan bahwa orang tuanya juga bermasalah di itu saya lihat. Dan tentu ini bukan hanya orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan orang tua, lingkungan masyarakat juga nampaknya di pendidikan kita butuh semua diperbaiki dan kebetulan kita perlu diperhatikan. Begitu Bung Egi. Ya, banyak guru menghadapi dilema antara disiplin dan kasih sayang. Menurut Anda, bentuk sanksi atau pembinaan seperti apa yang paling tepat dan mendidik bagi siswa yang melanggar aturan, misalnya tadi merokok di sekolah, agar memberi efek jera tanpa menimbulkan trauma atau kebencian terhadap sekolah, Bu? Iya, hukuman yang terbaik bagi anak didik adalah melejitkan kemampuan dan potensi yang ada dalam diri anak itu. Misalnya kalau dia memang apa perlu diberi hukuman, maka hukuman itulah yang memberikan nilai tambah bagi kemampuan dia. Misalnya kalau diberi hukuman untuk apa? Untuk mencatat, untuk menulis, untuk meresum, untuk membuat makalah dan seterusnya, itu bisa menjadi melejitkan kemampuan dia. Atau kalau dia memang olahragawan dihukum kelilingnya lari keliling ditambah olahraga apa jam olahraga untuk apa dia ditambah dan seterusnya itu meningkatkan fisik dan seterusnya. Terus misalnya disuruh pusatnya ditambah suruh jadi eh, hukuman terbaik bagi anak didik adalah hukuman yang bisa memberikan dampak positif bagi fisiknya, bagi pemikirannya, bagi mentalnya. Jadi ini menurut saya tiga karakter ini harus ada diberikan kepada anak didik. Nah, kalau anak didik itu dia ada pelanggaran, kalaupun menghukum, orientasinya tidak boleh keluar dari situ dan tidak boleh menghukum karena niatnya dendam atau emosi atau ingin merusak, tetapi justru motifnya mendidik itu kalau memberi hukuman harus meningkatkan kemampuan dia, baik dari konteks pemikirannya, konteks mentalnya atau moralnya, dan konteks fisiknya. Sehingga anak itu semakin banyak pelanggaran dia, maka dia akan semakin banyak yang dia dapatkan tambahan hukuman, dan hukuman itu sifatnya adalah mendidik, yang mendidik baik dari segi moral, baik dari segi pemikirannya, dan juga baik dari segi fisiknya. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka hukuman itu bertambah baik. Nah, tentu melakukan tindakan fisik yang membantu meningkatkan kualitas fisik dia, bukan tindakan fisik yang dimaksud adalah hukuman fisik dengan melakukan tindakan kekerasan. Saya pikir itu juga harus terukur. Dan saya berharap sekolah maupun guru dalam sistem pendidikan tentu mereka diberikan kemampuan, diberikan bekal, keahlian dan pengetahuan maupun keterampilan mereka untuk menghadapi murid-murid yang nakal sekalipun, tetapi tentu tidak merusak. Kalaupun ada hukuman fisik, justru tidak merusak mereka, tetapi justru melejitkan kemampuan-kemampuan anak didik itu. Jadi inilah mungkin perlu digali dan ditingkatkan bagi para peserta didik dan bagi para pendidik dan juga para peserta didik untuk saling memahami tugasnya masing-masing. Dan para pendidik tidak boleh tadi tidak boleh ngambek, atau tidak boleh baper dengan
situasi yang ada. Mereka di tangan mereka lah mereka apa masa depan anak generasi muda ini akan baik atau buruk, akan baik otaknya atau buruk otaknya, akan baik moralnya atau makin buruk moralnya, makin tak bermoral, atau makin jelek fisiknya, makin jadi generasi yang letoy, yang baru apa berdiri sebentar ambruk dia, pingsan dan seterusnya lah, atau fisiknya jadi lebih lemah. Tentu kita tidak berharap generasi itu seperti generasi muda ke depan seperti itu. Begitu Bung Enggi. Apalagi ada slogan 2045 Indonesia emas gitu ya. Ini menunjukkan mendekati Indonesia cemas gitu ya Bung Rocky. Dan menyikapi kasus SMA N1 Cimarga, bagaimana seharusnya pihak sekolah, guru, orang tua, dan juga pemerintah harusnya bagaimana bersikap bijak. Karena ini mendapat atensi juga di gubernur setempat. Ada yang mengatakan si anak ini ketemu gubernur bukan karena prestasi, tapi karena merokok, sampai juga dipecat, namun sudah dianulir. Apa langkah-langkah edukatif yang perlu dilakukan agar kejadian serupa ini tidak terulang, Bu? Ya, yang pertama pendidikan itu memang tidak berjalan oleh satu instansi saja atau satu pihak saja. Pendidikan itu simultan. Jadi kewajiban negara disitulah perannya. Jadi negara punya kewajiban sesuai amanah konstitusi yang kita tahu bahwa tugas utama negara kita bentuk ini, pemerintahan kita bentuk ini adalah melindungi segenap bangsa, kemudian mencerdaskannya dan kemudian baru mensejahterakannya. Jadi tiga ini menjadi kunci utama kewajiban negara. Nah, di dunia pendidikan itulah mencerdaskan. Mencerdaskan dalam konteks ini bukan hanya kecerdasan apa keilmuan, tapi kecerdasan spiritual juga harus ada. Kecerdasan emosionalnya juga ada. Kecerdasan eh, eh, spiritual, emosional, dan fisikal juga harus ada. Jadi kita harus membuat kecerdasan mereka itu lengkap gitu. Dan negara punya kewajiban untuk itu dan makanya negara melakukan istilahnya pendidikan nasional itu. Jadi kalau pendidikan maka disiapkanlah guru. Nah, gurunya supaya bisa memenuhi kriteria mencerdaskan bangsa tadi, baik dari segi spiritual, moral, maupun intelektual, maka gurunya harus dibekali juga dengan hal-hal yang bisa mengarah ke sana dengan lengkap gitu. Dan komunikasinya juga harus baik. Guru yang pintar belum tentu dia punya komunikasi yang baik. Oleh karenanya komunikasinya harus dilengkapi juga dengan baik sebagai seorang guru. Oleh karenanya pemerintah harus bersikap yang tepat dan tidak juga blunder gitu. Kalau saya melihat kasus di SMA 1 Cimarga itu menjadi bully-bulian orang netizen itu. Karena anak yang tidak berprestasi bisa diundang ketemu dengan kepala daerah atau pejabat daerah. Mestinya pejabat daerah bisa memahami ini tidak layak ditemui gitu. Seorang pelanggar, seorang yang siswa yang melanggar, yang bermasalah malah ditemui. Mestinya tidak ditemui, dia di level eh, proses pendidikan saja, level guru saja diselesaikan itu. Dan sekolah bahkan katanya sempat di apa kepala sekolah sempat dinonaktifkan oleh Pemda. Saya pikir itu juga tindakan yang gegabah dan tentu tidak berpihak kepada dunia pendidikan. Mestinya harus terukur kebijakan itu. Ini menurut saya perlu juga diperbaiki. Jadi dunia pemerintah yang punya kewenangan dan bahkan punya tanggung jawab besar untuk menyelenggarakan pendidikan di negeri ini, dia harus betul-betul memberikan apa, jaminan untuk mencerdaskan eh, negeri ini dengan pola yang baik. Dan tentu selain pemerintah, guru pendidik juga harus disiapkan dengan baik. Dan juga tidak kalah adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat kita harus disiapkan dengan baik. Dan tentu pendidikan tidak sekedar membuat orang itu cerdas akalnya, tetapi buruk moralnya. Negara ini rusak karena banyak orang cerdas akalnya, tapi moralnya buruk, imannya buruk, ketakwaannya rendah, sehingga banyak korupsi, banyak manipulasi, banyak kejahatan yang akhirnya dikriminalisasi itu justru yang dibela adalah yang membayar, yang dibela adalah oligarki dan seterusnya. Ini yang terjadi di negeri ini. Oleh karenanya, di faktor sekolah atau pendidikan yang harus baik, faktor guru di situ harus baik, faktor
masyarakat juga baik, faktor lingkungan baik. Saya pikir masyarakat juga harus berperan penting bahwa untuk mengontrol siswa-siswa atau masyarakat yang anak-anak sekolah ini di lingkungan masyarakat tuh harus juga peduli. Kita hari ini sudah kalau dulu di zaman saya tuh melihat anak sekolah pakai membawa rokok itu sudah ditegur oleh tetangga, oleh masyarakat sekitar. Anda masih sekolah, jangan merokok dulu. Tapi hari ini masyarakat sudah mulai apatis. Anak-anak sekolah pada merokok, bahkan pada bolos dibiarin aja. Kenapa? Tadi karena juga tidak ada reward yang baik bagi orang yang menegur itu. Bahkan mungkin kalau menegur maka di lebih galak orang tuanya lagi. Jadi faktor orang tua juga bermasalah saya lihat situ. Orang tua kalau anaknya ditegur bukannya dia berterima kasih dikoreksi, tidak, mungkin malu bahkan marah balik gitu. Nah, itu juga termasuk yang terjadi di SMA 1 Cimarga itu. Malah orang tuanya melapor kepada polisi. Itu juga tidak tepat itu. Jadi kalau kita lihat di sinilah persoalannya. Jadi menyikapi kasus ini, jadikan pelajaran sungguh-sungguh, perbaiki semua, baik dari lingkungan pemerintahan, lingkungan sekolahnya, guru-guru dan juga sarananya, lingkungan masyarakat dan juga lingkungan orang tua harus diperbaiki. Dan satu yang paling penting adalah yang mungkin perlu kita lihat adalah sistem pendidikannya dengan materi-materi ajarnya. Ini yang harus diperbaiki, serius ini. Karena kita sudah menghasilkan anak-anak yang cerdas secara akal, tetapi buruk secara moral dan tidak bertanggung jawab, merokok di lingkungan sekolah tapi ditegur dan itu malah melapor kepada orang tuanya dan akhirnya orang tuanya juga mengajak melapor ke polisi. Ini menunjukkan anak yang mentalnya buruk, tidak bertanggung jawab, tidak berani menghadapi persoalan sendiri, tidak berani menanggung kesalahannya sendiri, tidak gentle. Dan kalau ini dibiarkan maka akan banyak lahir generasi yang seperti itu, generasi yang mentalnya buruk tetapi akalnya baik. Dan itu justru lebih merusak, lebih jahat lagi. Orang yang buruk tetapi akalnya jalan dan pintar itu justru merusaknya jauh-jauh lebih dahsyat lagi dan membuat kerusakannya jauh lebih buruk lagi. Mungkin itu yang perlu kita antisipasi. Begitu Bung Enggi. Baik, Masya Allah, Bu Rocky, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Memang saat ini butuh dukungan bagi seluruh elemen masyarakat, elemen yang terkait, baik dari tadi orang tua, pihak sekolah, guru, pemerintah juga memang sistemnya harus juga diperbaiki secara menyeluruh agar bukan hanya tadi yang disampaikan Bu Rocky menghasilkan peserta didik yang dari segi kecerdasan pintar tapi dari segi moral memang harus diperbaiki. Jadi kalau sekali lagi Bu Rocky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.